Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Summa ma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada besok hari kita akan ikut melaksanakan dan meramaikan Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Di dalam hari raya Idul Fitri kita perlu memaknai dan mengerti arti dan maksud daripada Idul Fitri itu sendiri. Beredar di sebagian masyarakat yang mengartikan bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Id artinya kembali, Al-Fitr artinya adalah fitrah. Tapi apakah betul makna tersebut yang dimaksud daripada Idul Fitri? Maka ketika kita merujuk kepada makna Idul Fitri sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan Idul Fitri secara bahasa adalah merupakan artinya adalah kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Itu adalah makna asal daripada Idul Fitri. Id kembali, Al-Fitr artinya adalah berbuka, karena setelah kita berpuasa selama di bulan Ramadan, lalu pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali diperkenankan, diperbolehkan untuk berbuka. Oleh karena itu disebut dengan Idul Fitri. Sehingga makna dasar dan makna asal daripada Idul Fitri adalah kembali berbuka setelah kita melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Akan tetapi tidak ada salahnya ketika kita mengartikan Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Karena itu adalah tujuan kita semuanya. Setelah kita digembleng selama bulan Ramadan, jiwa kita, ruh kita, hati kita, hawa nafsu kita, untuk bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa, dididik menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang mampu menghandle daripada hawa nafsunya, menundukkan daripada hawa nafsunya, sehingga mampu mengembalikan lagi jiwa manusia kepada fitrahnya. Tidak ada salahnya kalau kita mengambil dari makna fitrah, yang bisa diartikan adalah potensi yang ada di dalam diri manusia untuk bisa menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang baik. Karena itu adalah asal di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, manusia terlahir dalam keadaan fitrah, keadaan suci, dalam keadaan dia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang baik. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini mereka terlahir dalam keadaan fitrah, punya potensi untuk menjadi kemuliaan. Illa ana abawaihi yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Hanya saja orang tua yang berperan terkadang menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Nasrani, atau menjadikan anak itu Majusi, bergantung bagaimana peran orang tua dalam mendidik daripada anaknya. Lalu kemudian bahwa sesungguhnya ruh manusia sebelum dia terlahir ke muka bumi sudah mengambil sumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia sebelum lahir ke bumi mengambil sumpah perjanjian di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertanya kepada setiap ruh, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka semua ruh kita semuanya sebelum terlahir menjawab, bala, betul, engkau adalah Tuhan kami semuanya. Oleh karena itu mengembalikan kepada fitrah artinya kembali lagi sebagaimana perjanjian awal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini adalah mengembalikan jiwa kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah awal dari perjanjian setiap ruh manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada fitrah artinya kembali mengokohkan akar-akar keimanan kita kepada Allah. Kembali jiwa kita kepada jiwa yang bersih, yang memiliki potensi daripada kebaikan, dan juga mengembalikan fitrah hati kita, yaitu hati yang bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kebencian sesama daripada hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah fitrah. Maka Idul Fitri adalah momentum untuk kita mengembalikan lagi jiwa kita, hati kita, iman kita menjadi iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian
bagaimana kita menilai seseorang bahwa dia telah kembali kepada fitrahnya? Maka kita bisa menilai daripada 3 hal. Yang pertama, orang yang kembali kepada fitrahnya, dia akan melestarikan nilai-nilai Ramadan, yaitu kesalehan yang sifatnya individual, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, amal soleh yang dia lakukan selama bulan Ramadan, dari dia berpuasanya, dari dia melaksanakan sholat malamnya, bangun malamnya, iktikafnya, sholatnya, tahajudnya, membaca Qur'annya, sedekahnya, tidak hanya berhenti di Ramadan, tapi dilanjutkan setelah bulan-bulan berikutnya. Maka itu artinya adalah melestarikan nilai-nilai Ramadan. Itu ciri orang yang kembali kepada fitrah. Lalu kemudian yang kedua, ciri daripada orang yang kembali fitrah itu adalah melaksanakan amal-amal saleh, yakni kebaikan-kebaikan sosial, membantu sesama, peduli kepada tetangganya, peduli pada saudaranya, menjalin silaturahim. Maka itu adalah ciri orang yang kembali kepada fitrah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Dan yang ketiga adalah menghiasi daripada akhlakul karimah. Itu adalah puncak daripada segalanya. Setelah kita mendidik diri kita dengan ketakwaan, kemudian mendidik jiwa kita menjadi jiwa yang bersih, mengendalikan hawa nafsu kita, kemudian mengokohkan iman kita, maka perpaduan iman dan takwa dan bersihnya hati akan membentuk pribadi seseorang memiliki akhlak yang mulia. Dan itulah tujuan daripada kita semuanya dari rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kembali fitrah, kembali dalam keadaan suci jiwa kita, raga kita, hati kita, dan menjadi pribadi yang dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat bagi semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.